kematian Brigadir Yosua. Mahfud pun menyebut ada mabes di dalam mabes. Itu bagian dari psikopolitik. Seminimal mungkin memang kita membutuhkan waktu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak hanya melihat semata-mata kepada hukuman yang dijatuhkan, tetapi sebetulnya ada faktor penting yang harus kita kejar dalam pemberantasan tindak pidana, yaitu bagaimana mengembalikan aset kejahatan. Terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap. Di antaranya adalah yang pertama, Barada LE. Yang kedua, Bribka LS. Yang ketiga, tersangka KM. Semuanya akan kita cek, kita periksa, kalau memang terbukti pasti kita proses. Karena begitu aja, Richard mau nggak mau ya ketakutan dia daripada dia juga ikut mati. Peran istri Fedy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J terbongkar. Siapkan uang 5 miliar rupiah buat tutup mulut. Fakta baru terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali terkuak. Kali ini berkaitan dengan keterlibatan istri Irjen Fedy Sambo, Putri Candrawati. Ternyata Putri Candrawati memiliki peran khusus dalam pembunuhan Brigadir J. Ya, Putri Candrawati bertugas menyiapkan uang tutup mulut. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku dijanjikan akan memberikan uang 1 miliar rupiah oleh Putri Candrawati karena telah mengeksekusi dengan menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga meninggal. Uang akan diberikan Putri Candrawati sebulan kemudian saat kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Fedy Sambo di SP3 atau dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Hal itu dikatakan ex kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara, berdasarkan curhatan Baradae kepada dirinya terkait pembunuhan Brigadir J. Menurut Deolipa, pemberi uang nantinya adalah Irjen Fedy Sambo dan Miss X, yang belakangan diketahui adalah Putri Candrawati. Pemanggilan oleh Putri Candrawati katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan. Ini seperti ada dana 2 miliar rupiah yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR, dan Kuat, di mana ketiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J, di mana pembagiannya Baradae 1 miliar rupiah karena dia yang menembak langsung Brigadir J, sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu masing-masing mendapat 500 juta rupiah. Menurut Deolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Tapi ternyata kata Deolipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian publik karena harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus yang seterangnya, hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkap kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan informasi yang didapatnya adalah dana yang disiapkan Sambo untuk menutupi kasus ini mencapai 5 miliar rupiah. Cabut kuasa sebelumnya tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae mencabut pemberian kuasa kepada pengacaranya Deoli Payumara dan Burhanuddin. Kabar pencabutan kuasa dari Baradae itu diungkapkan Deolipa saat sedang live di acara kontroversi di Metro TV Kamis 11 Agustus 2022 malam. Dalam pesan WhatsApp itu katanya berupa foto surat resmi pencabutan kuasa yang ditandatangani Richard Eliezer di atas materai. Ia kemudian membacakan surat pencabutan kuasa itu yang disebutkan dalam surat ditandatangani langsung oleh Barada Richard Eliezer. Deolipa menilai surat pencabutan kuasa sangat janggal, apalagi bahasa yang digunakan sangat bahasa hukum, dan ia tidak yakin pencabutan kuasa benar-benar kemauan Barada Eliezer. Dengan surat itu, kata Deolipa, maka saat ini Baradae tidak didampingi pengacara. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengecam pencabutan kuasa Baradae dari pengacara Deolipa. Ia merasa ada intervensi penyidik yang memaksa Baradae mencabut kuasanya dari Deolipa dan tim. Menurutnya terjadi konflik saat Kabareskrim mengkritik pengacara Baradae saat Kapolri mengumumkan Irjen Fedy Sambo sebagai tersangka. Karenanya Sugeng yakin pencabutan kuasa Baradae dari Deolipa dan tim ada intervensi dari penyidik. Menurutnya, pengacara tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi. Daftar politisi yang terseret kasus Hambalang, siapa yang hukumannya paling berat? Masih ingatkah Anda dengan kasus dugaan korupsi Wisma Atlet Hambalang yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu? Kasus ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Korupsi Hambalang yang diduga merugikan negara sekitar triliunan rupiah tersebut menyita perhatian publik pada saat itu. Satu persatu politisi Partai Demokrat yang diduga berada di belakang kasus Hambalang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan. Beberapa bahkan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.
publik seolah kembali diingatkan dengan kasus besar itu. Setelah salah satu tersangka kasus Hambalang, Angelina Sondag bebas dari penjara setelah 10 tahun menjalani hukuman. Sebagian publik penasaran kemana tokoh lainnya yang sudah divonis hukuman penjara. Siapa saja tokoh-tokoh tersebut berikut diantaranya. 1. Angelina Sondag. Pada 2013, Angelina divonis setelah terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya ia divonis selama 4,5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah. Namun hukumannya malah bertambah pada tingkat kasasi. Angelina divonis hukuman penjara selama 12 tahun dan membayar denda sebanyak 500 juta rupiah serta wajib membayar uang pengganti sekitar 2,58 miliar rupiah. Setelah melakukan peninjauan kembali yang diajukan Angelina, hakim mengabulkannya dan ia divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. 2. Andi Malarangeng. Kader Partai Demokrat lainnya yang terseret kasus Hambalang adalah Andi Malarangeng. Pada era pemerintahan Presiden SBY, ia menjabat sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada Juli 2014, Andi ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman penjara selama 4 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah. Andi Malarangeng dipenjara di Lapas Sukamiskin. Pada 2017, sudah bebas kembali bergabung di Partai Demokrat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi. 3. Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terseret dalam kasus Hambalang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nama Anas menjadi terseret setelah ada pernyataan dari mantan bendahara Partai Demokrat Nazaruddin Umar pada 2011. Anas terbukti menerima gratifikasi sebesar 5,3 miliar dan 36.070 dolar Amerika Serikat dari grup Permai. Dan uang tersebut digunakan sebagai pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Uang yang digunakan dalam pencalonan tersebut ternyata tidak terbukti dan Anas divonis 8 tahun penjara, lebih rendah dari vonis sebelumnya yakni 14 tahun penjara. 4. Nazaruddin. Nazaruddin menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Setahun menjabat, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet Hambalang. Nazar diduga melakukan suap atas pembangunan Wisma Atlet Hambalang untuk SEA Games yang ke-26. Ia sempat melarikan diri ke luar negeri, namun akhirnya tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia. Nazaruddin terbukti menerima suap sebesar 4,6 miliar rupiah yang diserahkan pada mantan manajer pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad L. Idris kepada kedua pejabat bagian keuangan grup Permai, Yulianis dan Oktarina Furi. Atas perbuatannya Nazaruddin divonis hukuman penjara selama 7 tahun. Pada 2016 Nazaruddin didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus pencucian uang, ia divonis 6 tahun penjara jika diakumulasikan. Total hukuman penjara Nazaruddin adalah 13 tahun.